Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Khususnya di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat Islam pada umumnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan materi untuk kita diskusikan bersama, yaitu tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, dari kecil sampai sekarang kita sudah semuanya tentu tahu bahwa ilmu di dalam Islam itu merupakan suatu hal yang sangat utama. Satu hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai muslim diperintahkan untuk mencari ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian juga mengamalkan ilmu dan menyokong atau mensupport orang-orang yang berkecimpung di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Namun tidak ada salahnya kita coba kupas lagi masalah ini supaya ini semakin menambah keyakinan kita, semakin menambah upaya kita untuk terus mempelajari ilmu, karena ini merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan keutamaan ilmu dan juga perintah untuk mempelajari ilmu. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga sangat banyak, dan juga perkataan-perkataan ulama, para sahabat dan umat Islam pada umumnya. Bahkan banyak sekali buku-buku yang dikarang itu dalam rangka membahas tema tentang ilmu ini. Jadi ini merupakan hal yang sangat baik kalau bisa kita kupas kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit saja mengulas tentang keutamaan ilmu yang nanti kita ambil pembahasannya dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, dan juga perkataan para sahabat. Yang pertama dari Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang baik secara langsung maupun secara tersirat tentang keutamaan ilmu. Di antaranya ini adalah pertama adalah di surat Az-Zumar ayat 9. Surat ke-39 ayat 9. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini potongan ayat sebenarnya, tidak ayat yang penuh. Yang bunyinya qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan
membuat perbandingan antara orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui. Dan itu disampaikan dalam redaksi pertanyaan. Disampaikan dalam redaksi pertanyaan. Walaupun ayat ini bicara dalam bentuk pertanyaan, tapi sebenarnya ini adalah bentuk penegasan sebenarnya. Jadi walaupun redaksi ayat ini bentuknya adalah bertanya, tapi kalau dalam ilmu bahasa kita mengetahui ada yang namanya pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab dan jawabannya sudah jelas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama ya? Katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Dan kita tahu semua ini bahwa tidak sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah. Orang yang diberi pengetahuan tidak sama dengan orang yang tidak diberi pengetahuan. Jadi ini adalah ayat Al-Quran yang secara redaksinya bertanya, tapi sebenarnya adalah penegasan. Sama seperti kalau kita misalnya bertanya kepada murid atau anak ya, anak kita yang mungkin malas sekolah misalnya. Kita katakan, apakah kamu ini mau sekolah atau tidak? Kan bukan berarti sebenarnya itu adalah memberi pilihan. Kita tidak mengatakan itu untuk memberi pilihan kepada anak itu. Apakah dia mau sekolah atau tidak? Tidak. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksud pertanyaan kita, apakah kamu ini mau sekolah atau tidak? Itu bukan maksudnya bertanya, tapi menegaskan bahwa kamu seharusnya sekolah. Dan seharusnya jawaban anak itu adalah, iya saya mau sekolah. Kita tidak mengharapkan jawaban sebaliknya, tidak mau sekolah. Bukan begitu. Nah demikian juga pertanyaan Allah SWT di dalam ayat ini, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Tidak sama kedudukannya, tidak sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan keutamaan ilmu. Keutamaan seorang yang mengetahui. Kemudian di ayat lain juga, misalnya di surat Al-Mujadilah ayat 11, surat Al-Mujadilah ayat 11. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini sekali lagi menegaskan tidak samanya orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dan di sini lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa derajat orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi di hadapan orang-orang yang lain. Tentunya yang di luar kriteria ini. Jadi ini sebenarnya menegaskan tentang bahwa manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Manusia itu tidak sama. Ada yang diberi derajat yang lebih tinggi oleh Allah SWT, ada yang berada di bawahnya. Ini perlu kita pahami karena di zaman sekarang ada kecenderungan orang menyamakan. Ya, semua orang itu sama. Toh sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Tidak bisa kita mengatakan semua orang itu sama. Orang itu ada tingkatan-tingkatannya. Nabi SAW itu ada tingkatannya. Dia tinggi di hadapan manusia yang lain. Di bawahnya ada para sahabat, di bawahnya lagi ada para ulama. Dan itu semakin menegaskan bahwa manusia itu ada derajat-derajatnya di sisi Allah SWT. Tapi bagi kita bukan dalam pengertian perbedaan derajat ini dalam pengertian kasta di dalam agama lain, bukan. Karena kasta itu lebih kepada
kepada nasab, lebih kepada asal usul keturunan. Tetapi dalam Islam kedudukan orang itu diantaranya adalah melalui seberapa jauh dia memahami ilmu, seberapa tinggi dia mengetahui ilmu. Jadi orang itu tidak sama, manusia itu tidak sama. Ada yang diberi kedudukan yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman, itu seharusnya ada penghormatan yang lebih kepada orang-orang berilmu. Maka kita di dalam Islam diperintahkan untuk menghormati ulama, menghormati orang-orang yang punya kepakaran. Tentu dengan penghormatan yang sewajarnya gitu. Itu ayat Al-Qur'an yang kedua tentang bahwa Allah SWT memuliakan orang-orang berilmu. Dan Allah memuliakan itu karena ilmu yang ada di dalamnya gitu. Karena memang ilmu ini adalah satu sifat yang Allah tanamkan kepada manusia yang membuat nilai manusia itu lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lain. Kita tahu dalam sejarahnya misalnya Nabi Adam alaihissalam itu ketika masih di alam ruh, ketika masih di surga, ya, itu beliau, para malaikat itu diminta untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam itu bukan karena apa, melainkan karena Nabi Adam punya ilmu, mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Dan dari sini kita bisa mendapat pemahaman ya, bahwa betapa manusia itu sebenarnya dimuliakan oleh Allah SWT karena ilmunya. Bahkan lebih tinggi derajatnya dibandingkan para malaikat yang notabene malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat itu senantiasa mengikuti, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat, tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan derajat yang lebih tinggi kepada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun Nabi Adam sebagai manusia, ya, seperti kita juga sangat mungkin berbuat salah, sangat mungkin bermaksiat, sangat mungkin melakukan kesalahan. Tetapi karena diberikan ilmu oleh Allah SWT, maka Allah SWT mengangkat derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat. Yang ini secara simbolik kita dapat pahami hal itu dari perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya di dalam ayat-ayat yang lain, tapi selanjutnya kita akan coba kupas dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya. Yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Terlaknat apa saja yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah, amalan yang mendekatkan kepada Allah, orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Ini mungkin hadis ini terasa berat buat kita ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat. Ini bukan perkataan yang ringan, terlaknat.
dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, semua yang ada. Jadi Allah SWT memberikan suatu statement umum, semuanya terlaknat, dunia terlaknat dan apa saja yang di dalamnya itu terlaknat. Kecuali, tapi ada kecualinya. Kecuali itu adalah orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Jadi ini suatu penegasan yang perlu kita perhatikan. Dunia itu terlaknat. Sebenarnya apa yang kita maksud dengan dunia atau apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia ini sederhananya adalah segala sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Ya, harta, kemudian makan dan minum, kemudian anak, istri, perdagangan, perniagaan, segala macam kesenangan. Dunia ini dalam konteks bukan dia sebagai objek, ya, sebab ini konteksnya manusia, respon manusia terhadap alam ciptaan Allah ini. Jadi sebenarnya penekanan dunia ini bukan pada zatnya, maksudnya hartanya, tetapi bagaimana harta itu disenangi oleh manusia, lebih kepada bagaimana kita menyenangi hal-hal yang ada di dunia ini. Harta, perniagaan, anak, istri, keluarga, makan dan minum, kemewahan, jabatan dan lain sebagainya, itu semuanya termasuk pada dunia. Dan itu kata Allah SWT terlaknat. Nah, ini mungkin terasa berat ini perkataannya, tapi sebenarnya bisa kita pahami. Nah, kenapa dunia ini dikatakan terlaknat? Logikanya adalah karena dunia ini itu adalah milik Allah, ya. Alam semesta ini, khususnya alam yang kita tinggali di dunia ini, itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah yang menciptakan alam ini, yang memiliki semua alam ini, yang memiliki dunia ini, lalu kita yang tinggal di dalamnya bisa menikmati semuanya, bisa menikmati makanannya, bisa menikmati barang-barangnya, segala hal yang disediakan oleh Allah SWT kepada kita, yang kita senangi, yang kita cintai, lalu kita tidak mengakui penciptanya, melalaikan kita dari penciptanya. Ya, makanya dikatakan ya illa zikrullah, kecuali yang ingat pada Allah, yang ingat bahwa apa yang kita peroleh di dunia ini itu adalah dari Allah. Jadi selama kalau dunia ini misalnya kita nikmati, kita gunakan, kita manfaatkan, tetapi ini melalaikan dari Allah SWT, dari mengingat Allah, ya, apalagi dari pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik, ya, dari semua ini, maka itu menjadi terlaknat, hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu suatu hal yang sederhana sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita bekerja di satu kantor, ya, kita tidak kenal siapa pemiliknya, tidak kenal dengan pimpinannya, gitu. Itu kan sesuatu hal yang tidak beradab, ya. Sesuatu yang secara etis tidak baik, gitu. Ya. Jadi seharusnya kalau kita banyak mempergunakan, banyak menikmati fasilitas, ya kita mestinya tahu siapa yang telah menyediakan semua ini. Atau kita di RW misalnya, ya mestilah secara sopan santun kita haruslah kenal dengan RW kita siapa yang jadi RT kita, karena mereka yang mengurus keperluan kita di sini. Nah, apalagi kalau alam ini sebenarnya adalah semuanya dari Allah. Allah semua yang menyediakan makan dan minum kita,
itu Allah yang sediakan. Segala keperluan kita Allah yang sediakan. Lalu kita tidak mengakui, jadi tidak mengakui bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terminologi syukur dan kufur itu berkaitan dengan iman dan kafir, iman dan kufur. Jadi orang yang iman kepada Allah, berarti dia mengakui Allah SWT itu adalah penciptanya. Dan karena itu dia bersyukur. Dan karena dia bersyukur, maka dia mengikuti perintah Allah. Ya. Karena dia bersyukur, maka dia taat pada Allah SWT. Orang kufur itu bukan sekedar terminologi tidak percaya. Orang dikatakan kafir itu bukan sekedar bahwa dia tidak percaya. Karena syukur dan kufur itu sebenarnya lawan, ya. Jadi syukur itu artinya mengakui kebaikan seseorang atau kebaikan satu pihak. Dalam hal ini adalah Allah SWT. Sedangkan kufur itu artinya tidak mengakui kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur itu bukan sekedar tidak percaya. Bukan sekedar tidak percaya, tapi juga mencakup tidak mau mengakui, ya, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemelihara alam ini. Maka ketidakmengakuan itu, tidak mengakui itu, maka dalam konteks ini itu yang tadi terlaknat. Bahwa dunia ini terlaknat dan apa yang ada di dalamnya terlaknat. Itu ungkapan secara umumnya. Tapi ada pengecualian di situ, ya, illa zikrullah. Ya, illa zikrullah wa lahu wa aliman au muta'alliman, ya. Kecuali orang yang zikir kepada Allah, kemudian juga yang mengamalkan, ya, perbuatan baik, kemudian orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Jadi artinya apa? Jadi kita mesti kenal Tuhan, kita harus kenal Allah. Apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa-apa yang kita peroleh di dunia ini, kita harus ingat bahwa ini datang dari Allah, bahwa ini semua dari Allah SWT. Dan itu kita bisa mengetahui itu, ya, karena ilmu, ya, karena ilmu di situ. Maka sesungguhnya ilmu yang paling tinggi, ya, ya, bagi manusia itu adalah ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan memang tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ahli tafsir illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, itu maknanya adalah illa liya'rifun. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan illa liya'budun, itu maknanya, salah satu maknanya adalah illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal Allah. Artinya apa? Hasil dari beribadah itu harus mengantarkan kita kenal pada Allah, kenal kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan tujuan akhir. Kita sholat, kita melaksanakan berbagai kebaikan, ya, berzikir pada Allah, kemudian melaksanakan puasa, ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Segala bentuk-bentuk ibadah itu bukanlah tujuan akhir. Bukan tujuan akhirnya. Tujuannya adalah kepada pengenalan kepada Allah SWT. Illa liya'rifun. Jadi kita ini sebenarnya beribadah itu adalah untuk kenal pada Allah. Itu paling tinggi itu sebenarnya.
Jadi maka disinilah pentingnya ilmu ya, karena dengan ilmu manusia jadi kenal kepada Tuhannya. Ya. Karena ilmu manusia jadi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak tahu ilmu, maka dia jauh dari Allah. Dia tidak kenal kepada Allah. Makanya juga di dalam hadis lain juga dikatakan bahwa orang yang berilmu itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah. Ahli ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu ya, dia kenal pada Allah. Dan dengan ilmu dia beribadah kepada Allah. Jadi secara hubungan sebab akibat ya, semestinya orang yang berilmu mestinya menjadi orang yang ahli ibadah. Artinya ibadahnya baik, ibadahnya benar. Ya, dia taat pada Allah karena ilmunya. Karena terminologi ilmu di dalam Islam itu bukan sekedar kognitif, bukan hanya apa yang ada dalam pikiran. Tetapi ilmu di dalam Islam itu mencakup juga perbuatan. Jadi orang berilmu tapi orang yang secara kognitif ya, secara pengetahuan dia mengetahui kebaikan, tapi dia tidak mengamalkannya, maka itu adalah orang bodoh. Bukan orang yang berilmu. Jadi orang mengetahui itu bukan sekedar apa yang ada dalam pikiran, tapi adalah termasuk juga apa yang diperbuatnya. Kalau misalnya orang korupsi, ya, orang korupsi, dia tahu bahwa korupsi itu salah, lalu dia melakukan, itu kan secara pengetahuan dia tahu korupsi itu salah, tahu korupsi itu perbuatan yang amat buruk, tapi dia kerjakan, maka itu sebenarnya bukanlah sebuah pengetahuan, bukanlah ilmu dalam perspektif ini. Karena dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengetahuan. Jadi orang yang berilmu itu harus sejalan dengan ilmunya. Kalau antara ilmu dengan perbuatan tidak sejalan, maka itu belumlah pengetahuan yang sesungguhnya. Nah, maka orang ahli ilmu itu dianggap atau ditempatkan lebih tinggi daripada ahli ibadah. Karena orang yang berilmu ibadahnya pasti sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keilmuannya. Sedangkan orang ahli ibadah boleh jadi ibadahnya itu keliru. Boleh jadi apa yang disangkanya merupakan ibadah itu ternyata bukan ibadah. Bisa jadi dia menyangka bahwa dia mendapat pahala, dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya justru dia mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli ilmu itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ahli ibadah. Kemudian juga kita lihat hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Tabrani, di mana di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uqdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, ya, au muhibban, wala takunil khamisa fatahlik." Jadilah engkau seorang ahli ilmu atau seorang yang berilmu atau pencari ilmu atau pendengar atau pencinta ilmu, dan jangan kamu menjadi yang kelima. Maksudnya jangan menjadi selain dari yang 4 itu, ya, maka kamu akan binasa. Jadi di sini Rasulullah SAW memberitahukan atau mengajarkan kepada kita, jadilah salah satu dari 4 ini, dan jangan menjadi yang lain dari keempat ini. Yang pertama ada aliman, orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan, orang yang ahli, orang yang pakar, orang yang menjadi rujukan,
oleh orang lain karena keilmuannya. Ya, di dalam Islam ya, ilmu ini bisa dalam ilmu apa saja selama dia mengantarkan kepada takut kepada Allah. Jadi pengertian berilmu di sini ini bisa berbagai macam ilmu, tapi tentunya ilmunya yang paling mulia itu adalah ilmu yang mengantarkan orang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah ya, itu adalah ulama. Jadi ini bisa menjadi kriteria ya. Jadi ini bisa menjadi kriteria orang yang berilmu itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi apakah ilmu, segala macam ilmu, apakah termasuk dalam konteks ini? Ini bisa menjadi pembatasan ya, bahwa selama ilmunya itu mengantarkan khosyah, mengantarkan takut pada Allah ya, maka kita mengatakan itu adalah seorang yang berilmu, aliman. Dan kata Rasulullah SAW, jadilah kamu orang yang berilmu. Dengan ilmu yang bermacam-macam, ya, dengan ilmu bermacam-macam. Tapi tentu saja ada, sekali lagi ada derajat-derajatnya. Ada derajat-derajatnya. Orang yang mengetahui ilmu agama itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mengetahui atau ahli dalam ilmu-ilmu dunia. Walaupun bukan berarti bahwa ilmu-ilmu dunia tidak penting, bukan. Ini sekali lagi dalam soal derajat. Dari sisi soal derajat ilmu ya. Ilmu-ilmu dunia itu penting, ilmu-ilmu sains itu penting, ilmu-ilmu ekonomi, ilmu transportasi dan lain sebagainya, teknologi, engineering, ilmu komputer misalnya, itu penting. Kita tidak menafikan kegunaan dari ilmu itu. Ya, tapi tetap dia ada derajatnya. Ya, ada derajatnya. Dan kunci pentingnya adalah bahwa ilmu itu harus khosyah, mengantarkan pada khosyah, takut pada Allah SWT. Jadi kalau seandainya ilmu itu justru menjauhkan seseorang dari Allah atau membuat dia menjadi kufur, maka sesungguhnya itu bukan ilmu yang seharusnya, bukan ilmu yang sejati. Itu adalah ilmu yang palsu. Sekali lagi kita harus memahami bahwa tujuan akhir dari ilmu itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi segala upaya kita mencari ilmu itu jangan sampai melenceng dari tujuan ini. Segala ilmu yang kita pelajari itu tidak lain tujuannya adalah mengantarkan kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah itu orang disebut orang alim, ya, aliman ya, orang yang berilmu. Jadi kata Nabi SAW, jadilah kamu orang yang berilmu. Ya, uqdu aliman. Jadilah orang yang berilmu. Kemudian au muta'alliman atau orang yang belajar. Orang yang belajar. Belajar ini adalah orang yang mengalokasikan ya, sebagian besar waktunya untuk menuntut ilmu. Orang yang memang menjadikan kegiatan utamanya sehari-hari itu adalah menuntut ilmu, belajar. Jadi orang-orang yang sedang belajar di pesantren atau orang yang sedang kuliah, mereka yang sedang sekolah, di mana sebagian besar waktunya itu dihabiskan untuk belajar, dihabiskan untuk mendengarkan pelajaran, membaca buku, berdiskusi mengenai ilmu. Orang yang sebagian besar waktunya adalah dia curahkan untuk mencari ilmu. Ini adalah muta'alliman. Ya. Jadi jadilah engkau kalau tidak bisa menjadi seorang alim, seorang yang ahli ilmu, maka jadilah orang yang belajar. Orang yang belajar, yaitu orang yang sebagian besar waktunya dia curahkan untuk mempelajari ilmu.
Seperti mereka-mereka yang tengah belajar di pesantren atau mereka yang tengah belajar di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang semua waktunya, semua pikiran, tenaga itu dia alokasikan, dia curahkan untuk belajar. Itu yang kedua. Nah, atau kalau seandainya kita tidak bisa menjadi seorang ahli ilmu atau juga seorang pembelajar yang sebagian besar waktu kita untuk mencari ilmu, sekurang-kurangnya adalah au mustami'an, ya, atau orang yang mendengar, orang yang menyimak. Jadi yang menyimak ini adalah orang yang levelnya lebih rendah lagi. Jadi kalau tadi belajar itu adalah sebagian besar waktunya untuk menuntut ilmu. Kalau au mustami'an itu adalah orang yang ada sebagian waktunya, sebagian kecil ya, itu untuk mendengarkan ilmu. Nah, misalnya sehari-hari kita bekerja, sehari-hari kita ada pekerjaan, apakah di kantor, apakah berdagang, ataukah pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tapi ada di antara waktu-waktu yang kita miliki itu, kita alokasikan untuk belajar, untuk mendengarkan ilmu. Ini terminologinya mustami'an, orang yang mendengar, orang yang menyimak. Jadi kalau orang yang belajar itu tuntutannya lebih berat, ya. Mungkin kalau dalam sekolah itu ada ketika belajar itu ada tugas yang harus dikerjakan, ya, ada tuntutan-tuntutan, ada target-target dalam pembelajarannya. Itu orang yang belajar. Anak kita kalau sekolah kan ada PR, ada tugas, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang menunjang pembelajarannya, dan dia dinilai, ya, dia dituntut untuk menyelesaikan itu. Tapi ada au mustami'an. Mustami'an ini ya tuntutannya longgar, ya, minimal mendengar aja, ya, minimal mendengar saja gitu. Misalnya seperti kita di masjid ini, kita kan sebagian besar waktu kita itu kan untuk hal yang lain, ya. Tapi ada waktu-waktu di Sabtu Ahad, ya, ada pengajian di masjid, ada kajian ilmu. Lalu kita meluangkan barang sejam 2 jam untuk mendengarkan pengajian itu. Maka ini termasuk mustami'an. Orang yang sebagian kecil, adalah sebagian kecil waktunya yang dia alokasikan untuk ilmu. Dan ini juga termasuk hal yang baik. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi orang ahli ilmu dan kita tidak bisa menjadi seorang pembelajar, orang yang belajar ilmu, yang seluruh atau sebagian besar waktunya untuk belajar, kalau tidak bisa itu, maka jadilah orang yang paling tidak mendengar. Orang yang mendengarkan pengajian, mendengarkan kajian ilmu, walaupun tidak lama, sejam 2 jam seminggu sekali, tapi ada dialokasikan waktu kita untuk melakukan hal itu. Itu namanya mustami'an. Mustami'an. Kemudian yang keempat adalah au muhibban. Atau muhibban, yaitu orang yang mencintai orang ahli ilmu, atau mencintai segala macam aktivitas yang berkaitan dengan ilmu. Dia suka, dia mencintai, walaupun dia tidak terlibat. Dia mungkin tidak ikut pengajian, dia mungkin tidak ikut tidak belajar. Dia bukan seorang yang meluangkan waktunya untuk mengkaji ilmu. Tapi dia menyokong, dia mendukung. Dia mendukung, seperti misalnya ada orang-orang yang misalnya ikut menyumbang pada pesantren, masjid, yang di situ di dalamnya ada kajian-kajian ilmu, bahkan disediakan makanannya,
Tapi giliran pengajiannya dia tidak hadir. Apakah karena tidak sempat atau mungkin juga karena ada kesibukan lain, tapi dia menyukai dan dia mencintai segala bentuk aktivitas keilmuan. Ada sekolah dibangun, didukung, ya, kasih dananya. Kadang ada ya, misalnya orang yang misalnya punya aset misalnya diwakafkan untuk pesantren, ya. Atau hartanya dipakai untuk membeli perlengkapan sekolah. Itu muhibban, orang yang mencintai. Dan kita juga perlu orang-orang seperti ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada sekelompok pemuda pembelajar, namanya disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah sekelompok, sebagian besar adalah pemuda, orang yang kerjanya hanya belajar, sebagian besar waktunya belajar. Sehingga tidak sempat berdagang, tidak sempat cari nafkah. Orang seperti itu disupport, didukung oleh umat. Ya, makannya dicukupkan, kebutuhan sehari-harinya disumbang oleh umat Islam. Dibantu oleh umat Islam. Yang lain-lain itu mungkin sibuk berdagang, sibuk dengan urusannya masing-masing. Enggak sempat belajar, tidak sempat mendengarkan walaupun sejenak karena saking sibuknya. Tapi begitu begitu ada kebutuhan untuk ilmu, dia selalu terlibat, dia selalu tanggap, dia selalu mudah mengulurkan bantuannya. Baik dari bantuan yang besar atau maupun yang kecil. Ya, sekedar menyediakan makanan untuk orang-orang yang belajar. Seperti Ahlus Suffah itu. Ahlus Suffah itu salah seorang Ahlus Suffah itu adalah Abu Hurairah itu. Abu Hurairah ini orang yang sangat miskin. Tapi kerjanya hanya ngikutin Nabi saja. Kemana Nabi pergi diikutin. Itu sebabnya Abu Hurairah ini itu dia meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak berdagang, tidak bekerja, tidak cari nafkah. Kerjanya hanya ikut pada Nabi saja, mengikuti kemana Nabi pergi, kemudian apa yang Nabi sampaikan disimak. Apa yang Nabi lakukan diperhatikan. Kemudian dari situ beliau meriwayatkan banyak hadis. Jadi di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Karena memang kerjanya hanya itu aja, belajar aja terus. Belajar pada Rasulullah SAW. Apapun yang dilakukan Nabi, apapun yang dikerjakan Nabi, Abu Hurairah senantiasa berusaha mengikutinya. Ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya Abu Hurairah ini sangat miskin, orang yang sangat miskin. Bahkan dia pernah pingsan karena kelaparan. Saking miskinnya gitu. Tapi begitulah orang pembelajar. Jadi, dan itu harus ada yang menyokong. Karena untuk belajar itu perlu tenaga, perlu waktu, perlu pikiran. Jadi orang yang belajar itu dia tidak bisa dia harus fokus. Tidak bisa dia memikirkan banyak hal. Ya. Tapi dia harus fokus pada apa yang dia pelajari. Maka kita perlu di antara umat Islam yang seperti ini gitu. Ada orang yang pencinta, ya, muhibban, pencinta, dan karena dicinta maka segala hal yang berbau dengan keilmuan dia selalu sokong, dia selalu terlibat dengan apa yang dia bisa. Gitu. Maka sebenarnya kalau ada masyarakat seperti ini, inilah yang dikatakan oleh Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud, ini yang namanya kalau masyarakat sudah didominasi orang seperti ini, ya, yaitu ada ahli ilmu, kemudian ada orang yang pembelajar,
ada yang pendengar, dan ada yang pencinta. Kalau misalnya masyarakat kita didominasi oleh 4 ini, itulah yang akan melahirkan namanya budaya ilmu. Jadi budaya ilmu. Jadi budaya ilmu itu apa? Budaya di mana orang-orang yang ada hidup di masyarakat itu, ya, dia begitu mencintai ilmu. Orang ahli ilmu jelas dia mencintai ilmu. Orang yang belajar jelas dia mestilah mencintai ilmu. Orang yang mendengarkan ilmu juga, muhibban juga mencintai ilmu. Termasuk yang terakhir adalah pencinta ilmu, muhibban ya. Sebelumnya tadi mustami'an, kemudian muhibban, itu pasti orang yang mencintai ilmu. Jadi segala sesuatu itu semua dinilai dari berdasarkan ilmu. Jadi kalau masyarakat itu bisa dididik untuk menjadi satu dari 4 ini. Satu dari 4 ini, maka itulah masyarakat yang berbudaya ilmu, dan itulah masyarakat yang baik. Karena sekali lagi kembali kepada konsep dasarnya adalah segala hal yang berkaitan dengan ilmu itu mulia, utama, ya, merupakan suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk yang harus kita dorong. Ya, harus kita dorong. Kalau kita punya kemampuan, kita punya akal yang cerdas, kita punya waktu, kita punya kemampuan, maka jadilah orang yang berilmu. Maka kalau kita punya anak-anak, kita didik mereka jadi ahli ilmu. Tapi manusia tidak sama. Ada yang kapasitas kecerdasannya itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang tinggi kita dorong jadi ahli ilmu, jadi profesor, jadi doktor, jadi kiai, jadi ulama. Mereka yang punya kemampuan untuk belajar, ya, dididik supaya mereka jadi ahli ilmu. Tapi ya tentu tidak semua manusia begitu. Ada yang cuma sekedar ya ikut-ikut pengajian aja lah, gitu. Ya, tidak apa ya, tapi setiap orang punya porsinya masing-masing. So kalau semua orang jadi ulama, ya siapa yang akan menjadi polisi? Siapa yang akan menjadi pedagang? Ya, semua ada perannya, semua ada kontribusinya. Maka dari itu kalau orang yang tidak bisa berkontribusi menjadi ahli ilmu, maka dia adalah orang yang menyokong, orang yang mensupport ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan ya, penyebaran ilmu. Ya. Kalau misalnya seorang menjadi politisi misalnya, jadi anggota dewan atau menjadi wali kota, ya, tentu dia tidak punya waktu untuk ilmu karena urusannya banyak. Maka sekurang-kurangnya dia menjadi muhibban, orang yang mencintai ilmu. Sehingga kalau yang berkaitan pendidikan, kebijakannya akan lebih diberikan kemudahan, diberikan support. Jadi memang tidak semua orang harus menjadi ahli. Jadi Allah SWT tidak menuntut kita untuk jadi seorang ahli. Tidak semua manusia dituntut jadi ahli. Tapi salah satu dari 4 ini paling tidak. Kalau tidak ahli ya jadi pembelajar. Kalau untuk belajar nggak sempat ya mustami saja, sekedar pendengar yang tidak ada tuntutan kurikulum, tidak ada tuntutan tugas dan lain sebagainya macam. Atau kalaupun itu pun tidak sempat, ya paling tidak menjadi orang yang mencintai ilmu, mencintai pencari ilmu, mencintai untuk menyokong segala hal-hal yang sifatnya adalah mendukung keilmuan. Ini yang perlu kita masyarakatkan cara pandang semacam ini. Ya, bagaimana kita melahirkan budaya ilmu. Budaya ilmu ini akan memberi kemaslahatan yang lebih besar. So kalau orang tidak diajarkan dengan ilmu, mereka akan habis dengan dunianya. Ya. Seperti tadi yang katakan, dunia ini terlaknat. Kalau nggak ada orang berilmu, maka terlaknat. Karena ada ilmu, dunia ini menjadi bermanfaat.
Ya, dunia ini menjadi hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Ketika kita makan, ya, makan yang halal, ya, dan dengan makan itu kita bisa memenuhi kewajiban kita kepada Allah, maka itu dunia itu menjadi hal yang bernilai sisi Allah. Dan bisa seperti itu karena ilmu. Bisa seperti itu karena ilmu. Jadi ini yang kita perlu pahami betapa ilmu itu merupakan pilar kehidupan. Kalau tidak ada ilmu, orang akan seperti hewan, orang seperti binatang. Ya, apa yang halal dan haram tidak jelas, apa yang baik dan buruk tidak jelas. Ya, apa yang bermanfaat dan merusak tidak jelas. Kalau tanpa ilmu orang hanya berpikir bagaimana cara memenuhi perutnya saja. Bagaimana cara dia menumpuk kekayaan saja gitu. Tapi dengan ilmu maka dunia ini menjadi bermanfaat. Dunia ini menjadi bernilai. Dunia ini menjadi rahmat Allah. Jadi memang dalam berbagai hadis dikatakan atau juga dalam Al-Quran, dunia ini tercela, dunia ini permainan, senda gurau dan segala macam. Itu bukan pada zatnya, bukan pada hartanya, ya. Karena harta itu netral. Harta itu bukan soal, bukan buruknya harta itu bukan pada hartanya sendiri. Buruknya uang itu bukan pada uang. Buruknya emas itu bukan pada emasnya. Tapi bagaimana manusia menggunakannya. Untuk apa dia menggunakan emas itu? Untuk apa dia menggunakan harta itu? Ya. Jadi jabatan juga, jabatan itu dunia. Tapi bukan pada jabatannya, tapi bagaimana orang yang diberi amanah jabatan itu. Sebab kalau tidak ada jabatan, tidak ada orang yang menjadi pemimpin, tidak ada orang yang menjadi pejabat. Ya, orang-orang yang diberi amanah, tentu masyarakat akan kacau. Ya. Jadi kita tidak menjauhi jabatan, kita tidak menjauhi pangkat, kita tidak menjauhi harta, kita tidak menjauhi rumah tangga. Tapi kalau semua itu dikelola dengan ilmu, dia menjadi rahmat Allah. Tapi kalau dia tidak berdasarkan ilmu, maka dia jadi laknat Allah. Kalau semua itu kita gunakan tidak dasar pada ilmu, maka dia jadi laknat, dia jadi tercela, dia menjadi amat buruk. Jadi kalau kita gunakan dengan ilmu, maka dia menjadi manfaat, dia menjadi rahmat Allah, ya, menjadi anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, di sini kita bisa memahami betapa ilmu itu sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ini adalah saya kutipkan saja satu pandangan ya dari sahabat Nabi SAW, yaitu perkataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena harta itu kamu jaga, sedangkan ilmu menjagamu. Jadi mengapa ilmu itu mulia? Karena ilmu itu menjaga kita. Ilmu itu membimbing kita, menuntun kita kepada keselamatan. Kalau tidak ada ilmu, maka ilmu itu akan kita akan celaka. Ya. Jadi ini beda dengan harta. Kalau harta kita yang sibuk menjaganya. Walaupun memang harta tentu saja itu memberi nikmat kepada kita, memberi kesenangan pada kita. Dengan harta kita bisa beli kendaraan, dengan harta kita bisa beli rumah, dengan harta kita bisa pergi dari satu tempat transportasi ke tempat yang lain. Ya. Tapi bagaimanapun harta itu dijaga. Kalau kita punya banyak harta, banyak rumah kita bagus, itu kita repot sebenarnya. Artinya ada yang harus kita jaga. Yang jadi sasaran dari pencuri kan rumah-rumah bagus.
rumah-rumah yang mewah. Jadi sebenarnya dalam sisi ini sebenarnya orang yang rumahnya biasa-biasa saja dibandingkan orang yang rumahnya bagus, rumahnya mewah, jelas tuntutan penjagaannya lebih berat bagi orang yang punya rumah bagus daripada orang yang rumah biasa. Kita punya kendaraan bagus, ya, kendaraan mobil keluaran terbaru. Itu kalau parkir harus hati-hati. Ya, takut nabrak, takut dicuri orang. Kalau parkir di pasar ya kita was-was, jangan-jangan digores sama orang misalnya. Itu kita was-was. Punya sendal misalnya bagus, datang ke masjid, ya kita khawatir nih, ini masjid aman nggak nanti ada yang iseng nyari mencuri. Ya udah ke masjid pakai sendal biasa aja. Kalau pakai sendal yang bagus khawatir. Nah, itu kan berarti kita harus menjaga, harta itu dijaga. Tapi ilmu dia menjaga kita. Nah, karena dengan ilmu kita tahu kebenaran dan kita tahu mana jalan yang selamat itu. Kemudian juga kata Ali bin Abi Thalib, harta akan lenyat kalau dibelanjakan, sementara ilmu berkembang jika diinfakkan atau diajarkan. Jadi harta kita ini kalau kita belanjakan ya dia habis di situ. Tapi kalau ilmu semakin diajarkan semakin matang, semakin dalam pengetahuan kita. Kayak ini juga satu dorongan kepada kita, kalau kita punya pengetahuan yang bisa kita ajarkanlah. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tidak mesti kita menjadi guru. Ya, tapi dengan mengajarkan itu kita akan semakin memahaminya. Gitu. Dan kemudian juga telah mati para penyimpan harta padahal mereka masih hidup. Sedangkan ulama hidup selamanya. Jadi kalau kita lihat ya, yang orang-orang yang namanya abadi, itu salah satu yang paling banyak dikenang orang itu adalah ulama. Orang-orang ahli ilmu. Apalagi mereka yang meninggalkan warisan, legasi, meninggalkan warisan ilmu. Nah, dalam bentuk buku-buku, dalam bentuk karya-karya yang bisa dinikmati, yang bisa dipelajari oleh orang-orang sesudahnya. Maka ulama-ulama kita yang sudah ribuan tahun yang lalu, Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Imam Malik, ya, kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, Imam yang lain-lain, termasuk juga ulama-ulama yang ada di negeri kita. Karya-karya mereka itu menginspirasi manusia sesudahnya. Walaupun mereka berjarak ratusan bahkan ribuan tahun dari kita. Maka dari itu mereka dikatakan mereka itu hidup, ya, mereka itu hidup, ya, bahkan mereka abadi selama karya-karyanya masih dipelajari oleh umat-umat sesudahnya. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sedikit ulasan mengenai keutamaan ilmu berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan juga perkataan sahabat. Mudah-mudahan ulasan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan memberikan motivasi bagi kita untuk semakin mencintai ilmu. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.